Dikatakan dalam hadis, sayati ala nasi zamanun halakur rajuli ala yadi zaujatih. Dalam riwayat yang lain ala yadi ahli. Diperjelas lagi ala yadi zaujatih wa auladih. Akan datang suatu zaman yang di zaman itu nanti celakanya seorang laki-laki itu disebabkan oleh pasangannya, istrinya, anaknya, keluarganya. Ya, akan datang zaman itu. Kenapa? Karena keluarganya tidak mau bersabar atas keadaan, kepingin hidup glamor, hedon, mewah, sebab berkecukupan, menekan sang suami untuk menerjang segala batasan. Fahina dzak hallatil uzubah. Lanjutan daripada riwayat hadis-hadis itu tadi. Di zaman itu nanti maka akan dihalalkan al-uzubah, jombloisme, menyendiri, tidak menikah. Demi apa? Demi menyelamatkan agamanya. Karena dia tahu kadar dirinya, dia tahu ukuran perasaannya. Kalau dia udah menikah, dia nggak bisaan, dia kasihanan sama pasangannya. Dia akan berbuat apapun demi memenuhi dan mencukupi keluarganya sampai menerjang-nerjang batas. Dia sudah mengukur dirinya seperti itu. Dan dia sangat yakin nggak berani dia menikah. Akan datang zaman itu, dan mungkin sepertinya sekarang udah mulai terjadi. Zaman kita sudah mulai terjadi kehancuran seorang lelaki karena keluarganya. Mungkin dia dulu mondok, akhlaknya bagus di pondok, begitu keluar kenal dengan seseorang, apalagi naudzubillah sampai pacaran, rusak sudah. Cinta-cintaan, cinta sebelum halal bukan cinta, itu nafsu setan. Kembangnya tok, bingkainya tok cinta, gak ada cinta. Cinta itu setelah menikah. Cinta yang benar itu setelah menikah. Antara pasangan suami istri karena Allah, sebagai partner beribadah mencari ridhonya Allah. Dan cinta yang hakiki itu cintanya orang tua kepada anak. Ya. Cinta kepada pasangan itu cinta sejati, tapi cinta yang hakiki cinta orang tua kepada anak. Beda, kelasnya beda. Pada anak lebih tinggi, lebih berat. Karena kalau pasangan masih bisa ganti, gak cocok sudah dalam perjalanan rumah tangga, selesai bisa di tengah jalan, nyari lagi. Ente nyari lagi, mantan ente nyari lagi, masih bisa. Tapi kalau anak gak ada ceritanya nyari ganti. Ya. Setelah keluar dari pondok, nemu pasangan, cinta. Cinta gendeng. Kudu cinta gila lagi, cinta gendeng. Kadang-kadang sampai ada kalimat-kalimat kayak gini sekarang. Aku akan mencintai istriku seperti aku mencintai ibuku. Wah, ini gendeng ini. Ini orang laki yang semacam ini otaknya agak konslet. Dan orang perempuan yang suka dan mau dan berharap dicintai seperti ini perempuan yang gak beres juga ini cara berpikirnya. Kok bisa seorang lelaki mau mencintai orang yang baru dia kenal, disamakan atau bahkan melebihi cintanya dia kepada ibunya sendiri yang melahirkan, yang merawat dia mulai kecil, yang memberi dia doa yang gak pernah bisa dia lepaskan seumur hidup. Ini gak beres. Doa dari ibunya gak bisa dia lepas sampai seumur hidup. Apa nama doanya? Pemberian nama kepada dirinya. Orang tua ngasih nama, itu ngasih doa seumur hidup. Sampai ente mati, nama itu akan melekat sama ente, dan itu doanya orang tua. Ketika ngasih nama itu doa yang sangat berat orang tua ngasih itu. Harapannya semua tertumpah ketika ngasih ente doa, ngasih ente nama. Sampai ente mati akan dikenal dengan doanya orang tua ente, ya nama ente itu. Itu doanya orang tua. Nah ini ada orang laki kenal perempuan baru bisa buang ingus, ya.
Kait mari iso umbelen, kait waras, dicintai melebihi ke orang tuanya sendiri, ibunya sendiri bahkan. Ini gila. Gak beres orang laki yang seperti itu berpikirnya. Cintai istrimu sewajarnya sebagai partner ibadah kepada Allah. Ibunya anak-anakmu sayangi yang baik. Muliakan agar anak-anakmu melihatmu memuliakan perempuan secara bagus. Tapi kalau melebihi porsi daripada ibumu, naudzubillah. Ya. Ibu bagi anak laki itu ibu yang terutama. Dan perempuan juga demikian. Kalau perempuan kepingin dicintai melebihi dari ibumu, wah itu perempuan tidak benar. Cara berpikirnya konslet itu. Berarti dia tidak menghargai status keibuan. Tidak boleh. Santri perempuan Joso nanti ya. Kita akan doktrin juga, kita akan fahamkan. Jangan sampai punya ambisi kepada suami, menguasai suami, ingin suami memperlakukan dia seperti ibunya atau bahkan lebih. Sekalian aja diajak ke notaris, bikin sertifikat hak milik suami. Jadi suami seakan-akan jadi budaknya istri. Tidak benar. Dalam rumah tangga yang baik dalam Islam nggak seperti itu. Rumah tangga yang baik dalam Islam ini partner ibadah, sama-sama mencari ridhonya Allah. Ukurannya, standarnya syariat. Kalau udah menyimpang dari syariat, diingatkan sampai pada batasnya. Kalau emang pada batasnya memang sudah menjadi karakter menyimpang dari syariat, ya udah istikharah. Kalau emang nantinya harus lanjut, alhamdulillah. Kalau emang nantinya harus bisa, cari yang lain. Saya belum, baru ngaji. Dalam artian cari yang lain berarti jodohnya habis. Karena nanti beresiko kalau dilanjutkan ke anak-anak itu nanti akan menular karakter-karakter yang nggak baik, yang buruk itu tadi. Tapi sebisa mungkin tetap dipertahankan, dididik semaksimal mungkin. Tapi setiap orang punya batasnya sendiri-sendiri, ya. Tapi dimaksimalkan. Jangan sampai seperti itu. Lah itu, kalau udah hancur sebuah pola pikir dalam berumah tangga, konsepnya, tujuannya nggak jelas, bukan ridho Allah, terus pondasinya bukan syariat, hancur. Tatanan itu nggak stabil. Akhirnya nerjang. Perintahnya Allah nggak dilaksanakan, larangannya Allah diterjang. Dan ini mulai terjadi. Apa yang dikhawatirkan sama Nabi tentang zaman yang seperti itu mulai terjadi di tengah-tengah kita.